Selamat malam pemirsa. Di kesempatan malam ini kita dari tim Mata Lensa mencoba mendatangi di kediaman Gubuk Pesona Burahati, tepatnya di kediaman Mbah Gentong pemirsa. Langsung saja kita tanyakan kepada Mbah Gentong langsung. Baik, Mbah Gentong ini kita akan jika weruh atau menurut versi Mbah Gentong kita ngaji sama Mbah Gentong. Ngaji apa? Jangan ngaji sama saya itu Tuker kawruh. kalau kita ngobrol-ngobrol bersama tentang Jalan hidup. hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana mengabdikan diri di dalam kehidupan, bagaimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam berkehidupan. Itu ya kita sekedar ngobrol saja, Ya, ngobrol. Karena saya sendiri juga wong bodoh, Mas. sama Saya sendiri sama. juga wong bodoh, saya tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, jauh dari yang namanya pintar. Jadi kalau menurut saya, Mas, hidup itu dengan segala tetek bengeknya, dengan segala liku-likunya, dengan segala permasalahannya, itu hanya bisa disikapi, hanya bisa dilalui dengan pertobatan yang tidak lain dan tidak bukan iman. Dari iman itu sendiri itu yang penting. Iman itu kalau dijabarkan atau diartikan percaya. Tapi untuk percaya sepenuhnya itu harus mengerti siapa yang kita imani, bagaimana cara beriman. Karena iman itu bukan kata-kata. Iman itu bukan kata-kata, iman itu bukan nama. Tapi iman itu di sini. Bukan pula sebutan juga ya Mbah. Bukan sebutan. Iman itu meliputi segala hal, konsekuensinya. Itu menurut saya. Kalau di luar sana orang mengartikan iman seperti apa dan bagaimana, itu hak mereka, pribadi mereka. Yang namanya iman itu memang sifatnya privasi, personal, individu. Tetapi ketika memang sungguh-sungguh beriman, sikap dan perilakunya akan terasa. Ketika memang sungguh-sungguh di dalam dadanya atau di dalam hatinya sudah beriman, tutur katanya, sikap tingkah lakunya, perbuatannya dalam menghadapi segala problem, segala masalah, segala situasi, segala keadaan tidak akan terlepas dari yang namanya iman. Dan ketika saya cari lebih mendalam lagi terkait iman itu percaya karo suku, tidak lain dan tidak bukan, banyak dijabarkan di Bible lalu apa itu dengan zat suci, pemilik semesta alam. Nah, untuk bisa sepenuhnya berserah kepadanya pasti ada fase-fase, ada tahapannya. Sebagaimana yang pernah saya tulis waktu kita bertemu di
Merapi, Laku itu Kebu Kanggoro, di petilasan Kebu Kanggoro itu kan, itu tahapan proses sedikit pengenalan diri kita itu siapa, dari mana, itu kan pernah saya kenal di sana, walaupun belum detail bahwa kita itu berasal dari niatnya rasa punya kasih sayang, bahwa kita itu sudah diberi sarana prasarana untuk menjalani kehidupan wujud dimarahi sayang Tuhan juga, bahwa kita itu sudah diberikan fasilitas atau sarana prasarana, tinggal kita mengelola untuk menjalani kehidupan ini. Dan karena sadar yang demikian, kita akan menjadi beriman atau menuju kepada. Jadi kalau ringkasan saya itu, untuk beriman kepada Tuhan itu ada 3 tahapan. Pertama, menuju kepada Tuhan. Jadi sudah berniat, oh saya pasrah, saya tidak punya daya upaya apa-apa kecuali Tuhan sendiri. Setelah mengenali dari sarana prasarana dan ternyata yang menggerakkan kita itu roh Tuhan sendiri, atau hidup atau urip, berarti apapun kepintaran saya, apapun kemampuan saya dalam arti manusia, itu tidak akan pernah bisa melanggar, menolak apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Akal kita, nalar kita, pikiran kita, wah aku mau pinter, wah aku ini ngerti, ini bisa, itu kan logika. iya. Nah, untuk bisa berserah, ketika nalar logika kita ternyata mentok, mentok. Aku secara logikanya sini, tetapi kok menemui kegagalan. Misalnya kita dalam suatu saat, suatu hari atau suatu waktu, kita memiliki keinginan atau cita-cita atau harapan, saya mau begini, saya nanti mau jadi anggota dewan misalnya, dengan berbagai fasilitas yang sudah saya miliki. Saya materi ada, secara formalitas pendidikan cukup, terus sarana-sarana yang lain terpenuhi. Nah, kebetulan tidak ada takdir saya untuk menjadi anggota dewan misalnya. Loh, aku ini sudah pinter, sudah punya fasilitas ini itu, tapi kok nggak jadi juga. Saya sudah lobby ke sana kemari. Nah itu ya, ketika saya baru menyadari kalau ternyata akal saya, pikiran saya, kemampuan saya itu sangat terbatas. Buktinya apa? Dengan bekal secara logika sudah Ada pun tidak sampai, tidak terwujud, itu bukti kenyataan bahwa kita itu hanya mengerti. Nah, ketika demikian kita menuju pada terserah saya ini mau dijadikan apa, mau dikehendaki berperan seperti apa. Nah, ketika telah menyadari yang demikian, sudah berserah kepada Tuhan, akhirnya kita akan merasakan keagungan Tuhan. Ternyata dengan tidak jadi itu, saya tetap ada fasilitas untuk menjalani hidup. Begitu juga yang terjadi pada orang lain, dia tetap berkehidupan sebagaimana yang telah dipesankan waktu ditiupkan rohnya yang saya ceritakan waktu itu. Terus setelah menuju kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mengenal dan merasakan keagungan Tuhan, bahwa
Tuhan itu maha segalanya itu nyata kita rasakan. Untuk merasakan kenyataan Tuhan bagaimana? Ya kita melihat, kita mendengar, kita mengalami sesuatu apa yang dialami di sekeliling kita. Itu juga bentuk dari adanya Tuhan itu. Adanya Tuhan sendiri. Nah, misalnya kita melihat seseorang, itu ya secara logika uripe istilahnya ya bukan dari orang pinter, bukan dari kalangan ini itu, tapi tahu-tahu menerima anugerah yang lebih, yang tadinya kekurangan mungkin sekarang terlihat berkecukupan, yang tadinya biasa-biasa saja mungkin memiliki sesuatu yang kalau di logika tidak nyambung. Berarti anugerah ini turun setiap kepada orang memang kita mumpuni gitu, memang walaupun materi tidak ada gitu tetap diturunkan sama Allah gitu maksudnya ya. Dan itu kalau anugerah Tuhan itu datang kepada siapa saja, baik yang itu di mata manusia itu merupakan ketidakberuntungan ya, atau kesialan, bahkan itu kan dalam penglihatan manusia. Tapi apa yang terjadi pada manusia itu ya yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Yang terjadi pada saya itu yang terbaik untuk saya. Yang terjadi pada jenengan atau teman-teman kita yang lain itu yang terbaik buat mereka. Allah lebih tahu gitu. Lebih tahu ya, mungkin di mata manusia itu sial, tidak beruntung, merugi, itu kan dalam logika manusia. Tetapi hakikatnya itu yang paling pas untuk dia untuk saya, untuk jenengan, untuk teman-teman kita yang lain atau manusia pada umumnya. Saya kira begitu. Terus setelah tahapan-tahapan kita mengenal dan merasakan keagungan Tuhan, kita akan berani bersama Tuhan. Yang ketiga itu bersama Tuhan, menuju pada Tuhan, mengenal dan merasakan keagungan Tuhan, dan bersama Tuhan. Nah, ketika bersama Tuhan itu bahkan yang masalah pun sudah tidak lagi menjadi masalah. Yang bagi orang lain masih mengkhawatirkan sesuatu, bisa jadi orang yang telah mengabdikan dirinya kepada Tuhan, yang artinya bersama Tuhan, itu monggo Gusti, saya mau digerakkan bagaimana, monggo, saya mau dijadikan media seperti apa, monggo. Sudah tidak terbebani dalam raga kita bergerak dan bergerik itu, karena yang menggerakkan dia sendiri dan maha hidup. Melalui apa ya? Melalui yang telah ditiupkan ke dalam diri setiap manusia itu. Ketika bersama Tuhan, kita itu hanya memiliki detik ini, hari ini, kemarin sudah bukan milik kita, besok dan seterusnya belum tentu kita di sana. Belum tentu, artinya kita masih di sana itu raga kita. Terus setelah bersama Tuhan, tahu tentang Tuhan, tahu tentang diri kita, ini yang berat itu menjaganya, Mas. Hari ini saya bisa ngomong gini, besok kesadaran saya meleset, ini terpleset, Mas. Mulane abot ketika belum bersungguh-sungguh itu abot, sungguh-sungguh ya. Bersama Tuhan guys, tenan, wis dirasake tenan. Ada yang disebut manunggaling kalau Gusti itu juga Bisa jadi sebagian ada yang mengatakan demikian, bisa. Tapi untuk itu kan kedalamnya saya memang belum berani menyampaikan. Kalau yang saya sampaikan ya
penerapan umum saja, karena di luar sana banyak para ahli yang mumpuni, banyak para pintar yang sudah berkonsekuensi dalam memahami, memaknai, menjabarkan, menerapkan. Jadi kalau saya itu tahapannya belajar menjaga kesadaran saja. Jadi tentu saja dalam mengungkap, menyampaikan, menerapkan bisa jadi masih berpeluang meleset. Leabut linjogo yakin melaku ini ada yang yakin melaku itu tetap nenggalanku atau kleru meleset rono ya suwoyo meleset ini ya suwoyo tetap lurus. Apapun yang terjadi menghadapi siang malam susah senang seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu. Isinya ini susah semua, awan pemudi